Episode kali ini agak menarik nih cuy, sebab customan bikinan Katros ini ya, itu kaki-kakinya lebih mahal daripada motornya. Bayangin aja, harga motor bahannya itu sekitar 30-35 jutaan, Kawasaki Ninja. Nah, harga kaki-kakinya bisa dibilang hampir 2 kali lipat harga motornya. Dan tenang, itu bukan kaki-kaki depan dan belakang, tapi baru kaki-kaki depannya doang. Nice dream! Kita mulai videonya. Balik lagi di channel Tank Katros ya. Di episode kali ini gue mau nyeritain ke kalian itu soal project yang dikerjain sama tim Katros Garage. Ini bukan motor personal gue ya. Dan motor ini basicnya dari Kawasaki Ninja 2.5. Yap, motor bahan sejuta umat ya Kawasaki Ninja 2.5 ini. Nah, ngomongin soal Kawasaki Ninja ini, ownernya itu minta diubah atau di custom motor itu terinspirasi dari model Triumph Scrambler. Ya, model yang menurut gue ini adalah model sejuta umat juga, yang dimana sebenarnya banyak banget orang yang suka sama modelnya si Triumph ini ya. Kalau ngomongin model Triumph sebenarnya sih kita nggak baru sekali ini ngerjain project di Kawasaki Ninja ya. Di project-project Katros sebelumnya itu banyak banget yang inspired by style Triumph atau garis siluetnya Triumph. Ada beberapa project juga. Mulai dari motor bahannya nggak Ninja juga. Misalnya ada yang dari Yamaha Scorpio sampai ke CB400 gitu cuy. Nah, soal rancang bangun kurang lebih yang dilakukan sama tim Katros seperti ini cuy. Pertama, bagian bodi standar itu kita udah nggak pakai lagi ya. Kita lepas semua sampai nyisain bagian kaki-kaki dan sasis dan tentu juga mesin. Nah, bagian kaki-kakinya ini bakal kita upsize ukurannya. Itu kita ganti semua. Mulai dari shockbreaker depan sampai lingkar roda. Peleknya sendiri bawaan aslinya yang model Palang kita udah nggak pakai lagi. Body-body kita semua bikin baru semuanya. Dan pastinya ini request ownernya bagian tangki itu minta dibikin dari bahan aluminium. Sasis juga ya, ini hampir bisa dibilang 60% dari sasis standar yang kita pakai. Sisanya 40% kita buang semua, kita ganti dengan konstruksi atau desain model yang baru cuy. Menyesuaikan konsepnya. Kurang lebih desainnya itu jadi seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Itu build plan yang udah dibikin kurang lebih 3-4 bulan yang lalu kali ya. Sekarang motornya tentu aja udah jadi. Dan sekarang gue mau ngajak kalian untuk langsung aja kita ngelihat hasil akhirnya bakal jadi seperti apa. Nah, sembari gue nge-review motornya, gue juga akan ngejelasin dikit-dikit saat proses pembuatannya. Jadi kalian bisa flashback dikit-dikit lah ya. Ini waktu dibikin itu sulitnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Oke. Langsung aja gue mau kasih lihat, ini dia Kawasaki Ninja head-on. Enggak dong ya, Sultan dong ya. Ini dia Kawasaki Ninja 2.5 Scrambler by Katros Garage. Yoy. Oke cuy, di depan gue ini sudah ada satu buah motor atau satu unit Kawasaki Ninja 2.5 yang menurut gue overspec sebenarnya ya. Kenapa? Karena bagian kaki-kakinya menurut gue gokil banget ya cuy. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Langsung aja kita bahas lebih detail kali ya dari bagian kaki-kakinya dulu nih cuy. Let's go. Ya, untuk spesifikasi di bagian kaki-kakinya nih cuy ya, kita sekarang udah nggak pakai lagi velg standar ya. Velg standarnya itu model Palang, jadi kita ganti model jari-jari itu dengan menggunakan tromol aftermarket. Cuman tromol aftermarketnya di sini kita modifikasi lagi untuk dudukan double disc brake. Jadi yang depan ini disc brake-nya ganda ya, kiri dan kanan. Aslinya cuma satu doang tuh biasanya, sebelah kanan doang atau sebelah kiri doang. Untuk bagian velgnya ini gue pakai velg aluminium dari TK. Ukurannya 3 inci ring 18. Bannya pakai Sinco, ban sejuta umat juga. 705 ya kalau nggak salah. Ini ukurannya 120 per 80 ring 18. Nah, dari bagian depan kita pindah ke bagian belakang. Nah, kalau yang belakang ini gua pakai ban sama seperti yang depan, Sinco juga. Cuman ukurannya adalah 150 per 70 ring 17. Velgnya sendiri pakai velg TK, lebarnya 3,5 inci. Tromolnya itu sama kayak yang depan ya, aftermarket. Ini nggak ada penyesuaian apa-apa karena emang gua pilih yang khusus untuk Ninja 2.5. Jadi tinggal ganti aja cuy. Nah, untuk swing arm ini gua pakai copotan dari Yamaha. Cuman kalau bulat-bulat dipasangin langsung di Ninja tentu aja dia kurang lebar. Akhirnya gua custom lagi bagian tengahnya, ditambahin spacer supaya arm itu lebih lebar, bisa meluk ban yang udah cukup lebar ini.
Ngomongin ban ya, bagian tersulit itu sebenarnya kita nentuin kira-kira ukuran ban berapa yang pas antara depan dan belakang. Karena ini kan depannya ring 18, yang belakangnya ring 17 gitu. Sedangkan ukuran ban si Shinko ini menurut gua lumayan terbatas gitu untuk kombinasi depan dan belakangnya. Tapi setelah kita hitung secara diameter, karena di ban ukurannya matrix ya, kemarin tuh kita gambling ya udah kita colok aja 120/80 yang depan, yang belakangnya 150. Ternyata menurut gua komposisinya cukup oke, masih pas gitu depan dan belakang. Masuk ke bagian suspensi nih. Nah, suspensi ini cukup menguras kantong juga sebenarnya ya. Untuk suspensi ini bagian depan kita pakai Öhlins. Untuk yang depan ini emang request dari ownernya pengen pakai Öhlins. Setelah gua cari speknya, karena ini motor tadinya mau genrenya sport kan, dan pengen gue bikin dia sedikit jadi agak tinggi, akhirnya ketemu shockbreaker Öhlins untuk H2. Dan harganya ya kalian bisa cek sendiri, lumayan gak murah juga. Untuk segitiganya tentu aja ini kita harus bikin lagi ya, karena shockbreakernya itu cuman dapat shocknya doang. Segitiganya kita bikin pakai bahan aluminium, cuman ini finishingnya kita pakein vapor. Jadi menurut gua kelihatan lebih lux gitu lah ya kalau finishing vapor, ngedep-ngedep warna silver gitu. Untuk pengeremannya juga di sini lumayan gokil, karena tadi seperti gue bilang pakai double disc brake, dan kalipernya ini pakai Brembo. Satu biji sebelah kiri doang ya, itu ada 4 piston. Jadi kalau kiri kanan ada 8 piston. Gue set mau stopin motor. Tapi ya nggak apa-apa, ownernya senangnya seperti itu, budgetnya ada, jadi ya kita pasangin. Ini untuk satu piece si Brembo-nya lumayan juga. Gue nggak mau nyebutin harga deh di sini. Kalian bisa cek aja lah ya di toko online itu harganya berapa. Ini speknya Brembo. Gue lupa serinya apa. Nanti gue tulis di kolom deskripsi. Nah, kalau kaki-kaki yang belakang, ini suspensi belakang pakai Öhlins juga sama seperti yang depan. Cuman ini ukurannya 340. Kalau nggak salah nih aslinya buat Triumph T100 ya kalau nggak salah, atau T120. Karena ini twin shock, request ownernya pengen dibikin 2, ya kita bikin dudukan baru lagi di bawahnya, di las. Karena ini bahannya aluminium, jadi kita juga ngelasnya las khusus ya pakai aluminium. Nah, untuk pengereman, disc brake ukurannya tetap standar, yang belakang diameternya kita nggak rubah. Cuman untuk kepala babinya kita pakai Brembo juga. Ini walaupun kecil gini, tapi ini udah 2 piston cuy. Jadi wah, harusnya udah cukup pakem lah ya. Lebih dari cukup nih untuk pengereman depan dan belakang. Ya, dari bagian kaki-kaki sekarang kita masuk ke bagian body-bodinya nih cuy ya. Jadi kalau untuk bagian body-body ini yang kita bikin mulai dari bagian depan, itu ada spakbor depan, bagian tangki, bodi samping kita custom juga, bagian alas jok kita bikin double seat, sampai ke bagian spakbor belakang. Termasuk cover mesin yang di bawah itu yang kelihatan kotak gitu ya. Mulai dari bagian spakbor depan sampai belakang tadi yang gue sebutin itu kita pakai plat galvanis yang tebalnya 1,1 mili. Jadi nggak seperti biasanya ya, kita pakai 1,2 mili. Tapi khusus untuk bagian tangki, ini kita pakai bahan aluminium. Dan bikinnya itu repot banget. Oke guys, jadi project dari Ninja ya, karena ini kita mau setup body-bodinya itu nanti pakai body aluminium. Jadi kemarin kita udah bikin dulu mock-up untuk model tangkinya pakai fiber. Nah, ini tangki udah jadi pakai fiber. Setelah nanti si fiber ini beres, baru kita bikin tangkinya dari bahan aluminium gitu cuy. Ya, ini dia bodinya. Kita pasang. Baru ngemal doang sini ya. Nah, kalau kalian lihat nih kayaknya masih agak ketinggian. Nah, nice dream. Kegedean ya? Bukan kegedean sih, ketebelan gitu. Oke sih, paling ini ditandain lagi nih. Segini potong. Habis itu ntar kita kurangin 2 cm. Ini naik lagi ke atas gitu. Revisi lagi. Oke guys, ini bagian tangkinya udah dipotong bawahnya sama bagian depannya. Sekarang fitmentnya jadi lebih oke sih menurut gua. Kita lihat ya. Nih cuy, jadi bagian bawahnya sini udah kita potong nih. Cuma nanti bagian nut sininya mau kita benerin lagi nih. Ini kan langsung
habis. Nah, ini juga bagian depan di sini juga tadi kita potong supaya tangkinya bisa lebih maju, jadinya lebih longgar. Oke sih, sekarang proporsional tuh menurutku udah dapet, tebalnya nggak terlalu tinggi, panjangnya juga pas. Nah, jadi sekarang tahapnya dari pembuatan si tangki ini yang dari pakai fiber, sekarang harus kita konversi ke aluminium. Oke cuy, hari ini update dari Project Ninja. Jadi tangkinya kita udah bikin ya, bahan aluminium. Ini model dari fiber nih cuy, yang kemarin kita udah bikin ya. Dan ini hasil jadinya. Ini lagi dites sama Otoy, karena dari tadi nih bocor terus. Kita lagi ngetes ke fase akhir. Bagian mana yang masih bocor? Bawah situ ya? Ini lumayan berat juga sih, karena kita pakai tangkinya yang bahannya 3 mili cuy. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemarin bocor banyak nih, kemarin udah dipasang bracket, cuman kita lepas lagi, ini kita las-las semua nih. Ya, progresnya kurang lebih kayak gitu ya. Emang masih belum selesai untuk bagian tangkinya, tapi untuk pengerjaan tangki ini udah masuk tahap akhir, karena emang kalau bocor-bocor halus itu emang pasti wajar lah untuk di bahan tangki custom gitu. Ya, overall sih gue suka banget sama bagian tangkinya, walaupun ini finishingnya pada akhirnya dicat warna hijau ya. Cuman di sini tetap ada aksen aluminiumnya, bahan dasarnya kelihatan, ada kayak beras-berasnya gitu. Jadi tetap nggak jumawa lah ya, ngasih ngeliat bagian tangki itu full aluminium gitu cuy. Finishing di bagian tangkinya sendiri, kalau kalian lihat di bagian samping ini kita tambahin plat emblem. Ini ada tulisannya IX250, itu kode serinya si Ninja ya di STNK. Terus di bagian tutup tangki ini juga ada emblem Katros di bagian tengahnya. Jadi emblem juga, bahannya aluminium cuy. Oh ya, gue lupa cuy. Sebelum pasang body-bodinya ini ya, kemarin tuh tentu aja kita ngegarap bagian sasis. Untuk bagian sasis kita masih pakai bawaan standar, cuman bisa dibilang 60% bawaan standar itu yang kita pakai. Sisanya 40% kita udah nggak pakai lagi. Dimana 40%-nya itu adalah bagian dari tengah ke belakang. Bagian tengah ke belakang itu kita potong semua dari orinya dan kita bikin baru pakai pipa diameter 1 inci. Karena bawaan aslinya si Ninja ini 1 inci ya. Ngomongin body-body dan sasis, kalau kalian lihat tadi gue sempat singgung ya, pemilihan warnanya adalah warna hijau. Tapi sebenarnya warna hijau, walaupun kalian lihat ini solid warnanya, cukup sulit juga kita nge-mix warnanya. Karena apa? Karena ownernya minta warna hijaunya diambil dari warna hijaunya Range Rover yang ini cuy. Wih, gokil. Gue sih sebenarnya agak-agak skeptis sih ya sebenarnya sama warna hijau. Tapi entah kenapa di hijau ini menurut gue cukup oke. Kesan retronya tetap dapet, terus hijau arminya itu jadi nggak terlalu kelihatan. Karena menurut gua warna hijau itu selalu identik dengan hijau army gitu kan, hijau tentara gitu. Tapi di sini menurut gua masih oke lah ya, kesan retronya masih dapat juga. Sebelum proses pengecatan, tentu aja kemarin body-body yang udah kita bikin itu kita semua trondolin lagi dan kita masuk ke painting, dimulai dari bagian sasisnya dan perintilan-perintilannya. Nah, setelah beres dicat semuanya, baru deh kita melakukan perakitan. Perakitan ini juga nggak sebentar sih, karena ada beberapa parts yang belum sempat kita bikinin. Jadi untuk beberapa parts yang ketinggalan atau yang belum sempat kita bikinin tuh kayak detail-detail bracket dan lain-lain, itu kita kerjain saat proses perakitan tersebut. Untuk lampu-lampu, karena ini motor daily use ya, lampu depan kita pakai tipe LED, ukurannya 7 inci. Biasa kita pakai yang 5,75 ya kalau nggak salah. Cuman karena ini pengen kesannya looks agak-agak OM dikit, jadi kita pakai yang agak gede. Lampu sen aftermarket, simple, bentuknya kecil, depan belakang sama. Dan untuk lampu stopnya kita juga pakai lampu yang ukurannya mini juga. Itu produk aftermarket semua cuy. Oke, sekarang kita cobain posisi duduknya ya. Tinggi badan gue 160, 158 sih. Gue korupsi dikit 2 cm. Kita naikin motornya cuy. Yap. Tinggi. Karena emang ini style scrambler.
Untuk posisi stang juga lumayan tinggi, agak rendah sedikit dari bahu ya, tapi ini posisi stang cukup lebar. Stangnya sendiri nih pakai produk aftermarket, dia udah fat bar, jadi bagian tengahnya itu udah gede, terus racernya juga ini aftermarket juga. Untuk di bagian switch-switchnya ini, saklar-saklarnya masih pakai bawaan original, cuman di bagian grip gas ini gue ganti pakai Katros rib. Kaca spion gue pilih aftermarket yang modelnya simpel aja, kecil, bulat gitu ya. Dan terakhir untuk panel indikator, ini produk aftermarket juga. Gue suka sih sebenarnya panel indikatornya, ada RPM-nya, dan dia angkanya tuh fontnya masih yang agak-agak klasik gitu ya. Dan panel instrumen ini juga dia selain ada angka-angkanya, tapi di bagian bawahnya juga udah ada digitalnya. Nah, untuk handle pengeremannya di sini yang sebelah kiri kopling kita pakai AK1, sedangkan yang kanan ini pakai levernya dari Brembo cuy. Jadi satu set semua ya. Untuk jok sendiri ini posisinya jadi sedikit lebih rendah kalau kalian bandingin sama yang original. Cuma karena motor ini jadinya pakai suspensi depan dan belakang agak tinggi, jadi motornya berasa tinggi juga gitu ya. Untuk joknya ini double seat, bisa boncengan di belakang, dan untuk yang belakang ini bisa dilepas pasang cuy. Karena ini Starlight Scrambler, jadi nanti kalau misalnya owner pengen duduk sendiri, ini bisa dicopot belakangnya. Mungkin bisa diganti kayak backrack gitu ya, buat bawa barang-barang gitu, itu bisa juga nanti diaplikasiin. Tapi kalau misalnya boncengan tinggal pasang, bisa bawa penumpang. Untuk footstep posisinya, ini tetap di mid control, tapi sedikit agak ke belakang. Sebenarnya footstepnya gue pakai produk aftermarket, kita bikinin lagi adaptor supaya posisinya itu dia sedikit mundur. Cuman sekitar 5-10 cm lah kalau nggak salah kemarin kita mundurin, karena emang seperti itulah posisi duduk nyaman si ownernya gitu cuy. Terakhir masalah knalpot nih cuy. Knalpot karena emang style scrambler, jadi dia posisinya nggak di bawah tapi di atas, di tengah cuy ya. Seperti kalian lihat, karena ini juga Kawasaki Ninja 2 silinder, kita bikin buang pipa ke kanan semua. Silencernya ini kita bikin dimensinya agak kecil supaya kalau digancet dua gini, dia nggak terlalu kegedean gitu cuy ya. Ini custom semua, mulai dari bagian pipa sampai bagian silencer kita pakai bahan stainless. Untuk pemanisnya kita bikinin cover lagi supaya ini kan di atas ya, itu biasanya kena kaki. Nah, supaya kakinya itu nggak melepuh, itu kita pasangin cover juga custom, mulai dari bagian pipa sini sampai ke bagian belakang. Tetap panas sih sebenarnya, cuman jadi nggak melepuh aja. Seperti apa suaranya? Langsung aja sekarang kita cek sound. Ya. Lumayan bacot, karena ini free flow. Knalpotnya juga pipanya kalau dibandingin standar lumayan lebih besar sedikit, walaupun kondisi mesin sebenarnya masih standar banget ya. Kita nggak apa-apain, cuma kita repaint ulang aja sama ganti baut-bautnya supaya lebih rapi lagi. Dan secara bentuk gue suka banget, secara suara ya karakternya Ninja banget sih, emang nggak bisa hilang suara 2 silindernya yang nggak terlalu stereo gitu cuy. Tapi overall, secara model, khususnya bagian silencer, gue suka banget cuy. Manis banget, nice dream lah. Ya kurang lebih itu yang bisa gue bahas ya, dari bagian depan sampai ke ujung belakang. Tentu aja nggak gue bahas detail semua banget, karena mungkin ada beberapa bagian yang bikinnya agak susah, tapi kalau dibahas membosankan gitu. Tapi yang jelas, project motor ini emang agak lama dari timeline, karena kendala di bagian tangkinya itu yang bocor terus cuy. Jadi udah dilas, dites, dipump pakai kompresi gitu kan ya, ditekan bocor lagi. Kalau cuman dites pakai bensin atau pakai air doang sih nggak bocor, tapi begitu dikasih tekanan, ditutup dikasih tekanan, kita tes pressure gitu, itu dia bocor lagi, rembes lagi. Jadi harus dilakukan pengelasan berulang-ulang untuk ngecekin bagian yang bocor-bocor itu. Tapi secara overall, gue sih sebenarnya ngelihat dimensi secara proporsionalnya, gue cukup happy, cukup puas. Mudah-mudahan ownernya juga puas. Dan kalau kalian punya pertanyaan soal di motor ini secara teknis atau budget, gue nggak mau kasih tahu ya. Setiap kali gue habis nge-review motornya Katros, pasti banyak banget DM, bang bikin kayak gini habis berapa? Kalau nanya secara DM sih oke, tapi kalau secara di video ada privacy ownernya juga. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen tahu budgetnya berapa untuk spek seperti ini, kalian bisa langsung DM aja atau hubungin adminnya Katros Garage.
Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Kalau kalian suka sama project kali ini atau video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like juga, dan tentu aja subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Follow juga Instagramnya Katros di @katrosgarage dan Instagram personal gue di @ateng_andi_akbar. Itu project-project personal gue banyak gue share di situ tuh, bukan di Katros Garage. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.